Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Indri. Alhamdulillah sebelum kita hari ini cerita lebih jauh ya, kita bersyukur dulu yuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini di bulan suci Ramadan yang kita hampir bahkan udah separuhnya ya kan, udah separuhnya kita melewati bulan suci Ramadan. Kita semoga di separuhnya bulan suci Ramadan ini masih terus diberikan kekuatan ya kan. Kemudian juga kemampuan untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan kita yang tinggal kurang lebih 14 hari lagi gitu ya kan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua teman-teman yang ada di sini, sahabat One Track, terus dalam kesehatan dan juga keistiqomahan dalam menjaga ibadah-ibadahnya terbaiknya di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat kita hadiahkan kepada Baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman semuanya, karena Kak Indri juga sudah bergabung nih bersama kita ya teman-teman. Udah nggak sabar juga menyapa Kak Indri. Tapi sebelum kita sapa Kak Indri, aku mau nyapa teman-teman yang lain dulu. Karena biar lebih ini ya, biar lebih hidup juga teman-teman boleh open cam-nya ya, biar supaya ngobrolnya juga lebih interaktif gitu kan. Juga harapannya ya teman-teman, walaupun kita online, kita tetap menjalankan adab-adab seperti mana kita kalau ikut diskusi secara offline gitu. Jadi harapannya teman-teman dalam kondisi stay, kemudian tidak sambil tidur-tiduran, juga tidak sambil ngerjain kesana kemari gitu. Kenapa? Karena biar bersuah maknanya kita pada hari ini tuh bener-bener full gitu, dapat maknanya, nggak separuh-separuh. Ya, mau nyapa-nyapa dulu teman-teman yang lain nih. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya, insya Allah. Coba kasih reaksinya lah biar tahu nih. Atau kasih di kolom chat. Alhamdulillah sehat. Kak Alia, Masya Allah sehat. Alhamdulillah. Yang lainnya gimana kabarnya? Panggil satu-satu nih ya. Kak Fitria, gimana kabarnya Kak Fitria? Adel, Afifa, Aulia, dan Azra. Kak Bella, apa kabarnya? Hikmah, sehat. Nur Harfani sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Teman-teman, hari ini udah tahu lah ya kita mau ngobrol tentang apa. Tahu nggak siapa yang tahu? Kita mau ngobrol tentang perihal bahagia. Nah, hari ini kita tuh akan ngobrol-ngobrolnya sama Kak Indri. Sebelum menyambut Kak Indri, pengen juga sih sebenarnya dengar pendapat teman-teman gitu. Menurut teman-teman, definisi bahagia tuh apa sih gitu? Ada yang bisa ngasih ini pengalaman atau mungkin berbagi cerita bahagia di versinya kalian tuh gimana sih gitu? Aku penasaran. Kak Adel, boleh nggak sharing? Kak Adel mana nih? Kak Adel, Assalamualaikum Kak Adel. Ayo teman-teman, kita sharing dulu yuk. Menurut kalian semua yang ada di sini, bahagia itu apa sih gitu? Menurut Kak Afifah, bahagia apa Kak? Daripada nggak mau ini nih speak up. Bahagia itu tidak ngerasa sedih Kak. Oh iya benar juga sih kebalikan. Iya iya benar. Makasih ya Kak Afifah atas responnya. Yang lainnya gimana nih menurut teman-teman gitu? Apa sih versi bahagia atau
teman-teman punya cerita tentang sebuah kebahagiaan yang pernah teman-teman alami, yang mungkin itu berbeda dari biasanya gitu. Kadang kita berpikir bahagia itu ketika kita udah mencapai satu pencapaian-pencapaian tertentu gitu ya kan, cita-cita kita terkabulkan, kemudian impian-impian kita juga perlahan satu persatu terwujud. Banyakan dari kita mungkin berpikir bahagia itu seperti itu gitu ya kan. Apakah sebenarnya sejatinya bahagia diukur dengan hal-hal itu gitu ya. Nanti ini akan kita ngobrol-ngobrol bareng ya sama Kak Indri yang tentunya juga aku udah gak sabar sih karena biasa ketemu Kak Indri secara offline, ini ketemu di layar handphone gitu ya kan. Dari rindu juga sih sama Kak Indri, langsung aja yuk kita sambut Kak Indri, Masya Allah. Mana Kak Indrinya? Musik. Hai Kak Indri, Masya Allah Kak Indri. Kak Indri sehat? Sehat. Kedengeran nggak suara? Dengar Kak, jelas kok. Oke. Alhamdulillah. Eh, aduh, agak nervous ini. Agak nervous ketemu Kak Indri. Biasanya Kak Indri yang di hadapan Kak Indri anak-anak gitu ya kan. Tapi nggak juga ya Kak Indri. Enggak Nggak juga. juga kan Kak. Tapi kita lagi pada anak-anak semua anak Gen Z Kak. Nggak apa-apa. Anak saya 3 Gen Z juga. Eh, Kak Indri, sekarang Kak Indri lagi gimana aktivitasnya? Lagi sibuk apa Kak Indri? Biasa eh, seperti yang dulu-dulu belum berubah. Berkisah untuk anak-anak ini di bulan Ramadan, di sekolah-sekolah, di masjid, di beberapa tempat. Dan siang ini kayaknya berangkat ke Aceh untuk besok mengisi kayak. Insya Allah, Masya insya Allah. Allah. Insya Allah sehat-sehat terus ya Kak Indri yang keliling keliling dunia, keliling Indonesia, jadi teman-teman Kak Indri ini mungkin sambil ngenalin ya, Kak Indri adalah seorang pengkisah ya, seorang penulis juga, seorang pengkisah storyteller yang aktivitas Kak Indri adalah memberikan kebahagiaan untuk anak-anak melalui kisah-kisah yang Kak Indri sampaikan gitu. Nanti boleh juga nih kita ya kan dari sahabat One Track kalau mau belajar mengkisah gitu ya Kak Indri sama Kak Indri. Banget dari kemarin juga dibilang, Wi, ayo cari teman-temanmu belajar berkisah. Iya Kak, next nanti ya teman-teman. Ayo udah dapet itu tuh, udah dapet apa namanya Undangan. tawaran undangan langsung dari Kak Indri. Masya Allah. Siap-siap Kak, Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa belajar berkisah dari Kak Indri. Masya Allah teman-teman pengalaman Kak Indri. Kalau kalian dengerin kisah-kisah yang disampaikan Kak Indri itu saat mendongeng, waduh, nggak bisa berkedip matanya. Kak Indri sebelumnya Seru. mau bilang makasih dulu nih, Kak Indri udah mau ngeluangin waktu, padahal Kak Indri juga waktunya sibuk ya. Apalagi tadi Kak Indri bilang harinya mau ke Aceh, itu kan lumayan jauh juga, tapi Kak Indri masih berkenan nih gitu ngobrol-ngobrol dan berbagi sama kita-kita. Makasih ya Kak Indri. Sama-sama. Langsung aja mungkin ya, karena hari ini kita juga udah nggak sabar mau ngobrol-ngobrol sama Kak Indri perihal bahagia gitu. Jadi teman-teman, tema kita kan hari ini bahagia yang kita ciptakan adalah menemukan sukacita dalam hal sederhana. Jadi pertama mungkin mau apa ya, mau nanya dulu nih sama Kak Indri, menurut Kak Indri tuh versi bahagia yang menurut Kak Indri tuh gimana sih Kak gitu? Boleh mungkin Kak Indri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Pertama-tama makasih banget Kak Dewi bisa Iya Kak Indri. ngajakin ikut forum subuh-subuh sih menurut Kak Indri ini. Biasanya jam-jam segini sudah menjalankan peran seorang ibu gitu. Tadi Kak Dewi sempat lempar ke audiens apa sih bahagia?
Kak Indri ikut mikir, apa sih bahagia itu gitu. Karena bahagia itu kompleks ya, ada beberapa orang bahagia saat uangnya berlimpah. Tapi ternyata ada banyak orang yang punya uang tidak bahagia juga. Ada orang yang merasa bahagia ketika anaknya banyak. Tapi banyak juga orang yang punya anak jadi kelabakan untuk mencukupinya. Ada orang yang merasa bahagia ketika sehat. Tapi ketika dia sehat pun dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan merasa hampa. Jadi apa ya bahagia itu? Mungkin bahagia itu adalah salah satu emosi sama besarnya dengan emosi takut, cemas, senang, marah, dendam barangkali beberapa orang. Tapi salah satu rasa bahagia itu adalah ketika kita merasakan hati kita lapang dan merasa terpuaskan saat itu keinginan-keinginannya. Meskipun tidak ada yang benar-benar bisa menikmati kebahagiaan di seluruh umurnya karena dunia ini bukan tempat bahagia barangkali ya. Sejak Nabi Adam dan Hawa diturunkan sebagai hukuman ke bumi, Allah sudah menjanjikan bahwa dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Barangkali bahagia itu adalah satu sisi surga yang diberikan kepada setiap manusia agar manusia bisa bertahan hidup dan melanjutkan perjalanannya ke dunia dalam semua kesulitan yang didapatkannya di dunia ini. Masya Allah. Sebagai pembuka itu dep gitu ke hati, Kak. Masya Pertanyaannya Allah. juga dek gitu. Apa ya bahagia itu ya gitu. Jadi bahagia itu perihal hati ya, Kak? Hati. Bahwa kita Hati. bisa mengelola rasa bagaimana kita tidak terlalu membesar-besarkan permasalahan, menerima ujian dan tetap bersyukur di antara semua yang kita hadapi hari ini. Mungkin itu bahagia sebenarnya. Oke, oke, Kak. Ngomong-ngomong tentang bahagia tadi kan, Kak. Eh, baru-baru ini gitu kan. Mungkin cerita pengalaman nih dari Kakak. Apa sih, Kak, bahagia yang baru-baru ini aja tuh Kak Indri rasain yang mungkin bisa dibagiin gitu ke kita, Kak? Setiap hari merasa bahagia ya, Wi. Apalagi kalau bahagia itu sama Kak Indri itu ada berbagai kamar-kamar dan ruang-ruang yang spesial. Bahagia ketika bisa bertemu dengan anak-anak dan memberikan sebuah kisah dan mereka bisa bergembira dengan kisah itu, tapi menemukan hikmah juga yang bisa dibawa pulang. Kak Indri bahagia saat ketemu anak-anak. Kak Indri bahagia kalau berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Kak Indri bahagia ketika buka mata, sendi-sendi badan ini nggak ngilu. Karena di umur Kak Indri itu sudah mulai teman-teman ya, sudah mulai tuh ngerasain encok-encokan itu. Kak Indri bahagia ketika matahari terbit sehingga Kak Indri nggak perlu kehujanan. Tapi Kak Indri juga bahagia kalau hujan berarti tanaman-tanaman bisa subur tanpa disiram. Nggak tahu Kak Indri kalau ditanya bahagia apa setiap hari merasa bahagia dan bersyukur dengan apa yang dikasih Allah. Jadi setiap hal-hal sederhana itu selalu dijadikan bahagia gitu ya, Kak? Iya, bahagia sih memang ya. Gimana ya, susah juga mendefinisikan. Ya. Iya, iya, iya. Masya Allah. Ini udah langsung dapet kesimpulannya nih dari cerita kita, Kak. Dari tema Iya kita. ya. Karena secara nggak sengaja kemarin ada teman lama yang bilang gini, Kak bisa ngisi nggak ya gitu di jam sekian. Nggak bisa di jam yang dia minta tuh nggak bisa, terus Kak Indri minta majukan boleh gitu. Bolehlah Kak, padahal maju jamnya itu sekitar 2 jam dari yang dia tawarkan. Dia bilang kepengen tahu kenapa sih Kak Indri terlihat bahagia terus. Ya karena memang itu yang mau ditunjukkan, nggak mungkin terus-terusan kita bahagia, tapi kita bisa menunjukkan rasa kita itu kepada halayak, apakah sedih terus, apakah marah terus, atau bahagia terus. Itu. Oke, Kak.
Ini mungkin cerita apa ya Kak? Mungkin pengalaman Dewi. Eh, kan nggak mudah ya Kak. Misalnya ini dalam kondisi tertentu kita tuh lagi sebenarnya perasaan kita tuh lagi bad mood gitu Kak, lagi nggak enak gitu. Terus kita tuh harus bertemu orang gitu. Eh, Gimana ya gitu maksudnya. eh Kalau cerita pengalaman pribadi tuh kayak sulit gitu ya untuk ngungkapinnya gitu. Jadi intinya gini Kak Indri, kalau kita lagi ngalamin satu kondisi di mana kita tuh sebenarnya lagi bad mood, lagi gak ingin ketemu orang-orang gitu, tapi aku tuh harus jumpa orang, harus ngomong sama orang, dan aku harus membuat diriku tuh kayak terkesan terlihat bahagia. Itu sebenarnya baik gak sih Kak kayak gitu gitu? Banyak. Baru juga Sekali nih. kemarin kejadian sore kayaknya. Sebenarnya konteksnya gini aja sih. Ketemu bad mood. Oke, bad mood itu dalam posisi harus ketemu orang. Ketemu orang itu dalam rangka apa? Kalau dalam rangka bekerja, maka fokuslah pada pekerjaan itu aja gitu. Nggak usah diliatin kiri kanannya, fokus saja sama pekerjaan. Kalau ketemunya dalam kondisi bukber gitu, mending nggak Aduh. usah deh gitu. Harus jujur aja sama diri sendiri. Kita punya banyak alasan yang bisa diterima ketika kita memang tidak bisa, sudah merasa tidak akan menikmati kegiatan itu. Jadi gitu, kalau profesional, Kak Indri pikir fokus saja sama profesional. Tapi kalau bad mood dan tidak mau ketemu dalam rangka hahaha, kakak juga nggak mau memaksakan diri, Wi, gitu ya. Udah mending nggak usah datang sekalian. Lebih bagus begitu merawat hati ketimbang datang tapi kita pasang wajah masam atau di hati mendongkol jadi dosa-dosa yang lain kan. Iya, iya benar-benar Kak. Kalau kita bicara bahagia kan berarti lawan katanya itu nggak bahagia ya kan? Nggak bahagia itu bisa nanti masuknya ke Marah, eh, sedih. marah, sedih gitu. Ketika Kak Indri, kan pasti ya manusia pasti pernah ngerasa marah, pernah ngerasa sedih gitu kan Kak. Ketika Kak Indri mengalami kondisi-kondisi lawan kata dari bahagia itu tadi, gimana sih Kak Indri apa namanya ya mengatasi itu ataupun eh, me- ya mengatasinya lah gimana Kak gitu ketika Kak Indri mengalami kondisi lawan kata dari bahagia itu Kak. Jadi kalau kita bicara sharing ya, mungkin teman-teman di sini ada yang lagi melewati umur-umur, ya mohon maaf kalau background keluarganya tidak baik gitu ya, atau apalah itu. Kak Indri jadi terpikir, kenapa ya aku sekarang ini merasa cukup dan terus bisa merasa ya bahagia itu lebih penting daripada segala-gala rasa yang nggak perlu ditunjukin. Mungkin kakak sudah menghabiskan masa tidak bahagianya mulai dari kecil sampai umur 16 tahun. Teman-teman yang nggak kenal Kak Indri, mungkin Dewi beberapa sisi kenal Kak Indri. Kak Indri ini tinggal sama nenek. Orang tuanya sudah meninggal. Tanda kutip Kak Indri pikir meninggal ya ketika masih kecil. Ternyata ada beberapa hal yang baru terbuka nih di umur Kak Indri 40, berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Misal, ibu kandung sebenarnya bukan meninggal, tapi yang ngurus Kak Indri itu ibu tiri. Gitu. Diurus ibu tiri, diurus tante dengan ekonomi tidak baik, dengan pendidikan rendah. Bisa dibayangkan lah ya bagi teman-teman bagaimana hektiknya rumah itu gitu dengan teriakan-teriakan. Apalagi kami dulu perempuan semua. Dengan ekonomi yang lemah berarti Kak Indra harus menghadapi struggling di sekolah, nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa bayar uang buku, lalu dikucilkan sama masyarakat karena ada beberapa rahasia yang Kak Indri nggak tahu waktu kecil, mereka tidak mau menjelaskannya tapi memilih mengucilkan bla 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 gitu. Apalagi ketika yang di sinetron-sinetron itu teman-teman yang kalau orang miskin itu dihina, dibully, itu Kak Indri ngerasain, bener. Jadi kayak
lewat di rumah tetangga, mereka meludah ke tanah, itu Kak Indri hadapin. Kemudian apa ya, di rumah sendiri kalau misalkan tidak bekerja, tidak memberikan kontribusi uang, itu dimarahin, itu Kak Indri rasain. Jadi mungkin Kak Indri sudah menghabiskan hal-hal tidak bahagia itu dari masa kecil sampai umur 17, dan ketika 17 tahun ketemu sama suami, menikah muda, membangun peradaban baru, lengkap dengan keinginan-keinginan, hayalan-hayalan. Jadi keuntungan menikah muda itu, guys, kita masih punya banyak mimpi, dan mimpi itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kak Indri merasa Allah menolong Kak Indri dengan memberikan kesempatan menikah muda itu masih kuat, bisa membangun mimpi sesuai dengan keinginan, sehingga hari ini Kak Indri merasa, hal apa sih, hal tidak bahagia apa sih yang tidak pernah aku rasakan, sehingga hari ini tinggal bersyukur aja gitu. Ya, jadi kalau Kak Wi bilang kita dihadapkan dengan situasi tidak bahagia, gimana? Rasa-rasanya Kak Wi, hal-hal tidak bahagia yang Kak Indra hadapi sekarang nggak ada apa-apanya dengan yang bertahun-tahun dulu gitu. Jadi mungkin teman-teman lagi di fase menghabiskan rasa tidak bahagia itu. Nanti akan datang fase di mana teman-teman akan mensyukuri semua yang ada, dan hal-hal yang terlihat masalah hari ini akan jadi kecil itu gitu. Mungkin teman-teman pada fase yang itu saat ini. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ketidakbahagiaan yang hari ini Kak Indri rasakan ya, sedih ataupun marah Tidak gitu yang Kak nyaman. Indri nggak nyaman, setiap situasi seperti itu tuh bagi Kak Indri itu udah nggak ada apa-apanya lagi ya gitu. Udah lewat itu Wi semuanya. Iya iya Kak. Oke, Masya Allah. Dari teman-teman ada nggak yang sambil sambil kita ngobrol nih, boleh ya teman-teman kalau ada yang mau ditanyain dari kolom chat juga boleh langsung diketikkan. Jadi Kak Indri bisa sambil menjawab juga, karena Kak Indri kayaknya waktunya nggak banyak nih sama kita. Oh enggak apa-apa. Kak Indri ngisi nanti jam 11 kok, jadi masih aman. Masya Allah. Sampai jam 11 ini kita Kak. Curhat kita ya. Jadi kalau hari ini teman-teman ngerasa banyak ketidaknyamanan, ya mungkin itu usia kita merasakan udara sekeliling itu masih sangat masih sangat mengafirmasi ke badan sendiri, masih bisa membuat kita terganggu. Mungkin pandangan orang melirik kita pedes sedikit aja kita udah kayak overthinking ya. Kenapa ya? Dia kenapa? Aku bikin salah apa gitu. Pada akhirnya ketika kita bertahan dan berjalan, kita sampai kok di pemikiran bahwa oh mungkin dia nggak ngelihat aku tapi melihat di sampingku. Oh mungkin memang matanya aja dikasih Allah kecil dan tajam gitu-gitu. Barangkali teman-teman mati dulu fase ini sehingga teman-teman bisa jadi wanita yang berpikiran tenang, dan wanita berpikiran tenang itu sangat membantu kita nanti ketika membangun peradaban. Insya Allah. Tapi Kak Indri, generasi-generasi, kan Dewi kan masuk Gen Z juga ya, 98 kan masuk Gen Z ya Kak. Emang di usia-usia kami gitu Kak, perasaan itu emang bener-bener naik turun banget gitu loh Kak. Kayak sulit gitu kadang kita tuh mengontrolnya gitu. Ada nggak ya Kak, mungkin Kak Indri bisa berbagi tips gitu ke kita gitu dengan usianya kami yang seperti ini, kemudian juga perasaan-perasaan kami yang nggak menentu itu gimana sih Kak gitu biar kita tuh bisa lebih pandai gitu dalam mengontrol perasaan, nggak berlebihan dalam menyikapi segala sesuatunya gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Di umur kalian itu bukan tempat untuk gini loh teman-teman. Jangan terlalu berpikir bahwa meluapkan emosi itu berdosa. Jangan terlalu patuh kepada kalau kita menunjukkan
ketidaknyamanan kita, kita akan membuat orang terluka. Kalau orang terluka, lalu kita gimana? Kalau orang tidak boleh terluka, lalu kita bagaimana? Hal-hal begitu, kalau kita dari kecil dipaksa menahan, maka kita akan punya penyakit mental pada akhirnya. People pleaser misalkan. Sibuk menyenangkan hati orang walaupun kita berdarah-darah. Kemudian kita bipolar misalkan, mood swing yang setengah mati. Ada teman Kak Indri begitu. Waktu semasa usia kalian gini dia sangat aktif kayak Dewi nih, ikut jadi moderator ini, jadi MC ini, jadi itu. Ketika menikah, suaminya mengatakan bahwa perempuan itu sebaiknya ada di rumah tanpa mengenali bahwa istrinya adalah aktivis. Istrinya karena patuh sekali pada hukum yang sebenarnya tidak ada ya patriarki itu dalam Islam, tapi begitulah adab di masyarakat yang oh iya kalau jadi istri harus patuh atas suami semuanya, maka dia patuh. Kamu tahu di umur dia sekarang menuju senja dengan diberikan anak disabilitas bipolar dia, siapa yang akan merasakan efeknya? Anak suaminya di umur yang tidak muda lagi dia bipolar, bayang. Ekspresikan aja, Wi. Jangankan Dewi, kakak aja kalau lagi mau ngamuk aja sama Dewi. Nggak lihat tuh cet tuh. Jadi salah satu kelemahannya menikah muda adalah memang pola pikirnya akan tertahan di versi remaja. Kakak merasa Dewi itu sabar banget orangnya. Ya Allah Kak, sabar ya. Nggak bisa, Kak kalau marah-marah aja. Nah, tapi kakak berusaha untuk tidak melontarkan kata-kata kasar. Kakak berusaha tidak mengekspresikan secara brutal, maksudnya melabrak kah, itu ya. Tapi kakak akan mendatanginya, misalkan gini, ya Dewi Ajawi, kakak nggak suka ya Wi, gitu-gitu ya kan, kakak nggak suka ya Wi, gitu. Itu kan mengekspresikan ketidaknyamanan, tapi ya tergantung sih yang menerima apakah berhati besar atau tidak. Kalau tidak berhati besar ya mungkin dia akan mengatakan kakak marah dan sebagainya. Padahal mengekspresikan sesuatu yang kita tidak suka selama masih ada ruang komunikasi itu seharusnya baik. Itu yang teman-teman perlu pelajari bahwa tidak selamanya memendam perasaan itu baik. Pun kepada orang tua. Teman-teman boleh loh kalau punya kecewa sama orang tua, teman-teman boleh bilang, Ibu bisa nggak sih Bu tidak usah memaksakan saya untuk menjadi yang Ibu mau. Saya punya mimpi sendiri. Katakan, kalau nanti pada akhirnya jadi perdebatan panjang, stop. Kita tidak boleh melawan terlalu banyak. Tinggal dua tuh, Allah kasih hidayah kepada ibu kita dan menyadari bahwa dia salah, atau itu menjadi ujian bahwa kita harus menerima, oh ibu saya memang begini sifat. Itu jadi pendewasaan. Tapi bagi Kak Indri, kalau Dewi tanya gimana kalau lagi marah, ya ekspresikan, ungkapkan ke orangnya, tidak melalui orang lain, tidak melalui sosial media. Aduh, itu kalau ngelihat sosial media sekarang, Masya Allah. Takut. Ya, Gimana Kak? Semua diumbar kayaknya ya. Masalah sama ibu, masalah sama ayah, masalah sama teman, kadang screenshot bertengkar di serem. Itu ya nggak baik. Aib itu tidak harus dijaga. Tapi Kak Indri, kalau cerita itu kan bagian dari mengekspresikan juga nggak sih Kak itu kayak yang seperti itu tuh. Tapi mungkin caranya aja yang nggak baik gitu ya. Atau gimana Kak? Iya, makanya kan pertanyaan Dewi adalah bagaimana cara kita mengekspresikan ketidaknyamanan. Banyak hal komunikasikan daripada kita up ke sosmed. Yang orang nggak tahu jadi tahu, gimana coba. Dan orang yang tidak kenal akan punya pendapat membela secara brutal atau menyalahkan secara brutal. Dampaknya kita lagi kita jadi overthinking, lalu mau cari pembelaan dan terus bergulir tidak berhenti, masalahnya malah makin lebar. Lebih bagus datengin aja gitu.
Iya, 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 benar-benar. Masya Allah. Kak Indri, ini ada satu pertanyaan di kolom chat, Kak. Mm-mm. Kak Indri, kalau emosi itu kita keluarkan lewat Journaling. journaling, itu menurut kakak gimana? Terkadang ada juga orang yang memilih untuk diam daripada melontarkan kata-kata kurang baik. Ya, melontarkan kata-kata kurang baik itu berarti berhubungan dengan kurang baiknya public speaking ya. Maka memang perlu dilatih teman-teman bagaimana kita berkomunikasi, mengungkapkan ketidaknyamanan. Untuk sementara ketika memang belum terlatih, boleh dong. Kak Idri dulu diarinya segitu. Ya sekarang iya loh, Kak Idri tuh nulis diari dari kelas 6 SD, mulai dari buku tulis, Oh, lalu yang wangi-wangi itu pakai gembok, pakai rumah segala macam punya gitu. Dan ketika umur 30 waktu itu ya, sebelum Kak Indri akhirnya bakar. Ya Allah, betapa ceteknya pikiran, kemarahan, kesedihan. Anak-anak umur 10 tahun, 12 tahun gitu. Tapi ada bagian-bagian menggembirakan. Ternyata Kak Indri dulu pernah ngefans sama ini, ngefans sama itu, yang gitu-gitu. Itu jadi hal-hal yang, oh iya ya, pernah di fase itu. Boleh ditulis, tapi kalau ditulis itu artinya kan mengeluarkan secara personal. Apakah jadi sebuah permasalahan itu teman-teman pilihlah mau diselesaikan atau mau dituntaskan sendiri. Kalau dituntaskan sendiri, menulis adalah jalan yang baik. Bisa jadi sebuah karya karena buku-buku Kak Indri juga lahir dari mimpi-mimpi, dari rasa-rasa yang tidak bisa dibuat di dunia nyata, maka dibuat dalam bentuk cerita. Cerita anak ya, karena versi anak-anak itu ada sedihnya di mana Kak Indri tuangkan dan Kak Indri kepengen solusinya begini. Jadi kalau di buku itu kan kita Tuhannya gitu ya, tulisan itu kita Tuhannya gitu. Tapi kalau masalah yang pelik dan akan punya potensi berulang, bisa sih teman-teman belajar untuk mengekspresikannya langsung ke orangnya. Perkara nanti salah, hari ini salah, menyampaikan nggak apa-apa, minta maaf sama Allah. Nanti kalau ketemu lagi, maka akan semakin baik. Tidak ada hal-hal yang bisa kita lakukan dengan sempurna ketika di awal-awal. Tapi pasti akan semakin membaik seiring umur, kecerdasan bertambah, wawasan bertambah. Kak Indri ngomong masalah buku tadi kan, mungkin teman-teman ini ada yang tertarik ingin baca buku Kak Indri, dan ada juga yang bertanya di kolom chat, buku Kak Indri apa saja itu Kak, gitu. Dan mungkin bisa didapetin di mana, mana tahu kita bisa ini Kak, ada open PO atau ada ready Kak? Buku pertama itu judulnya buku pertama Kak Indri itu judulnya Din Kamu Berhak Bahagia. Din itu nama kecil Kak Indri. Kamu berhak bahagia sama dong dengan materi hari Oh, ini. iya. Jadi itu Jadi itu cerita adalah pengalaman Kak ya di situ. semi semi autobiografi ya. Jadi autobiografi Hmm. yang diceritakan dalam bentuk cerpen dari Din ini umur 7 tahun sampai Din itu 16 tahun gitu. Jadi perjalanan dia. Ya beberapa hal-hal yang terjadi yang seperti Kak Indri ceritai. Makanya Kak Indri hari ini bisa tersenyum dan menceritakan, "Wih, masa lalu Kak Indri itu pahit banget." Karena sudah lewat, sudah sudah bertemu jalannya lagi untuk membuat itu sebagai karya, sebagai bentuk apa ya, ekspresi aku dulu pernah begini gitu. Tapi memang itu nggak open PO dan cuman sekali cetak habis itu udah gitu. Itu buku pertama. Belakangan ini Kak Indri fokus di dunia anak kan. Jadi cerita-cerita itu memang fokus ke fabel Islami biar anak-anak tahu cerita yang di dalam Al-Qur'an dalam bentuk yang berbeda. Kemudian cerita rakyat Sumatera Utara karena Kak Indri sedang berusaha mengganti cerita-cerita rakyat yang isinya pernikahan jadi batu atau kalau jadi danau gitu loh. Kesulitan sekali Kak Indri dapat cerita yang baik. Jadi lagi nulis itu. Terakhir nulis Halak, ada kompetisi waktu itu. Halak itu cerita yang
setiap chapternya ada ayat-ayat Al-Quran, tapi ceritanya lebih ke Kak Indri gini-gini suka cerita monster-monster gitu, jadi kayak ada monster menyerang Medan gitu, yang gitu-gitu fiksi sih sebenarnya. Keren sih, jadi pengen denger lagi Kak Indri. Jadi pengen denger Kak Indri itu berkisah. Karena teman-teman ya, walaupun kalau kita tuh bicara dongeng itu identiknya anak-anak yang dengerin kan, tapi kalau Kak Indri yang cerita tuh beda gitu loh. Ya itu, tahu gak sih kemarin diwawancari sama Orbit kan, terus ketemu sama ownernya. Nggak banyak orang yang tahu kalau Kak Indri ini introvert, karena itu tadi Wi, baterainya full banget ya kalau di depan orang banyak. Tapi owner Orbit itu bilang gini, alah pura-pura ini, padahal introvert parah. Kak Indri ketahuan sudah mati. Nah itu tuh loh Kak. Kelebihan introvert itu teman-teman itu pasti punya imajinasi yang gitu ya kan. Nah, kalau teman-teman jadikan karya itu spektakuler karena ngapain di sini sayang, cuman kita aja yang ini yang tahu gitu. Orang-orang introvert itu bisa daily dream, bisa mimpi sehari-hari, bisa mimpi dan bisa berlanjut. Tuangkan dalam bentuk karya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Itu tadi Kak Indri. Dewi tuh kadang kalau beberapa kali apa ya kita show bareng gitu ya kan, dampingi Kak Indri menjadi pendongeng gitu. Dewi tuh ngebayangin kadang, ya Allah, gimana ya capeknya Kak Indri, tapi Kak Indri tuh masih tetap bisa ngibur anak-anak. Itu tuh yang pengen, gimana sih Kak caranya tuh biar kita tuh tetap bisa profesional, bahagia, padahal kita tuh juga lagi, ya Allah, nggak tahu lagi tuh mendeskripsikan capeknya, lelahnya Kak Indri itu gitu. Capek, kadang-kadang kesungkur ya Wi ya, atau Ya kesetrumit gitu. Allah. Itu itu sebenarnya latihan bertahun. Kak Indri nggak mau bilang bahwa itu kekuatan Kak Indri. Hampir semua orang-orang yang berada di atas panggung, contohnya Chrisye gitu. Chrisye itu lagi sakit parah, duduk di kursi roda. Tapi ketika dia manggung, dia bisa berdiri, dia bisa nyanyi gitu. Orang-orang yang memang menjalankan perannya di dunia ini sebagai penghibur, mereka justru akan terhibur ketika mereka menghibur gitu loh. Jadi dan itu punya proses panjang selama seseorang itu tidak punya tendensi aku kan artis, aku kan pemateri, kalian semuanya harus menghormatiku. Selama tidak punya tendensi itu justru penghibur itu malah jadi semua yang kita rasakan itu rasa capek, sedih itu nggak kerasa dulu, setelahnya baru nyungsep capek merangkak di rumah gitu-gitu. Ini sampai rumah baru ini ya Kak, tepar ya Kak. Baru tepar, udah nggak mau lihat kiri kanan lagi gitu. Tapi kalau capek itu kan emang biasa ya Kak, namanya juga kita bukan manusia super, bukan robot ya Kak. Ya kan? Hmm. Hmm. Dan apa sih yang kita tidak lakukan dan tidak merasa capek? Main-main capek kali ya weh, ya nggak sih? Iya, iya, iya Tiduran di betul. rumah, capek Bosen. kali gue di rumah aja, iya gitu. Iya serba salah juga jadinya. Jadi kan lebih bagus capek yang bermanfaat. Iya, iya. Masya Allah, teman-teman ada lagi yang mau tanya-tanya nih sama Kak Indri. Ditulis di kolom chat aja. Ayo. Jarang-jarang loh kita tuh bisa ngobrol-ngobrol gini sama Kak Indri. Bener loh. Iya benar. Kak Indri tuh Kan? menghindari ngobrol sama orang-orang yang tidak dekat gitu. Karena semua orang tahu Kak Indri tuh open book. Dewi aja tahu Kak Indri open book gitu. Eh, Hampir dalam hidup Kak Indri itu justru Kak Indri tidak tahu apa-apa sementara orang tahu segalanya tentang Kak Indri. Akhirnya Kak Indri memilih gini. Gini loh, dulu teman-teman deritanya jadi anak yatim yang ditinggal ibu kandung itu tanpa tahu ya, tanpa tahu kalau ibu kandung itu meninggalkan itu, orang-orang itu memandang kita dengan pandangan apa ya, kayak aku tahu loh kamu siapa, sementara kita tidak tahu apa-apa dan kita tidak diberitahu gitu.
maka Kak Indri merasa ditelanjangi setiap orang melihat. Nah, ketika umur Kak Indri kuat, ketika jiwa ini tidak kuat, Kak Indri merasa lebih bagus aku yang kulit sendiri daripada orang-orang yang memandang. Sampai pada akhirnya Kak Indri legowo hari ini orang-orang mendengar cerita kebenaran itu dari mulut ke mulut gitu. Nah teman-teman perlu loh gitu menerima diri sendiri. Kalau ada rahasia yang pada akhirnya tidak akan jadi rahasia, ya sudah buka saja gitu loh. Apalagi kalau hal-hal itu terjadi di luar kemampuan kita. Siapa sih anak kecil ini gitu? Dia bisa apa gitu kan? Remaja ini bisa apa? Kalau salah, ya memang remaja itu fasenya salah. Jangan merasa kecil hati kalau hari ini melakukan kesalahan, lalu memendam diri supaya tidak marah, lalu menunjukkan kesalahan yang boleh terjadi, ada yang ngomong pura-pura aja, nggak ada kejadian. Buat apa? Buat apa orang-orang? Buat apa kamu menunjukkan kamu baik-baik saja sementara kamu tidak baik? Tunjukkan kalau kamu mau, tunjukkan kalau kamu tidak. Pada porsi yang positif. Tapi dengan cara yang baik, tidak misalkan tidak marah sama semua orang. Ada kan orang-orang yang tidak bisa mengontrol dirinya marah-marah itu. Yang pertama dia sudah pada ambang batas sabarnya. Yang kedua dia tidak dilatih emosinya untuk menunjukkan atau mengekspresikan marahnya dengan benar. Dan dua-dua ini datangnya dari rumah. Kalau teman-teman hari ini tidak mendapatkan dan mengekspresikan melalui dua hal ini, teman-teman nggak salah. Tapi perlu belajar supaya jadi lebih benar gitu loh. Supaya Bagaimana nanti sih Mbak Uti? Bagaimana melatihnya? Dewi bagian mana sih yang mendem atau yang ngamuk-ngamuk sih? Aduh, Dewi pula yang kena. Gini, Aduh. kalau Kak Indri itu di antara dua ya. Tapi Kak Indri datang dari keluarga yang temperamental, sehingga memang kesulitan sebenarnya untuk mengekspresikan sebuah kemarahan itu dengan baik. Melatihnya dulu punya anak kan? Cara melatih itu beda-beda ya. Tapi kalau Kak Indri itu punya anak dan ketika punya anak itu sudah punya harapan bahwa anak tidak akan jadi Kak Indri kedua. Sakit ini tidak akan kugenerasikan gitu. Jadi belajar memilah, mengekspresikan marah kepada anak itu dengan baik. Jadi dulu belum ada Eli Risman, belum ada parenting itu. Tapi ketika sekarang Kak Indri ngelihat parenting itu, oh iya dulu aku mengerjakan. Nah itu insting ya teman-teman. Jadi nanti kalau punya anak, nggak usah terlalu banyak nanya, feel aja rasa. Karena kalau kita merasakan hal-hal yang kita rasa benar untuk disalurkan kepada anak, maka itu akan benar. Contoh, anak kalau bertengkar, kita kan ikut marah ya bawaannya ya. Tapi kalau Kak Indri dulu tuh, Kak Indri biarin aja berantem dulu. Kak Indri minggir dulu, mengelola emosi. Tunggu, oke gitu. Nanti kalau Kak Indri udah oke, dateng tuh dengan yang ada apa gitu. Jadi boleh lo melipir dulu. Dan itu dulu gak ada seminar-seminarnya. Banyak hal caranya gitu untuk kita mengkondisikan diri kita siap untuk mengekspresikannya. Tapi tidak diabaikan juga. Ada kan orang tua yang anaknya berantem, pukul terus. Ini ada pisau, ambil. Itu model orang tua gitu. Itu namanya pengabaian juga, nggak baik. Gitu. Atau ada orang tua yang terlalu kepengen jadi malaikat. Baru anaknya teriak sedikit, jangan, udah, jangan ya, adik ngalah ya, abang ngalah. Itu nggak baik juga. Jadi memang perlu latihan. Buat teman-teman yang belum menikah, gimana Kak? Anak siapa yang dijadiin contoh? Ya iya juga ya.
Iya, iya betul. Mungkin kalau Kak Indri ini berhubungan dengan mitra nih, mitranya ngaco-ngaco nih, mitranya Termasuk ngaco-ngaco. kami. Banyak ya, nggak. Kadang-kadang ya itulah manusia tuh gak ada yang sempurna. Kak Indri aja kadang-kadang pernah nyebelin banget kan gitu. Jadi kalau lagi kondisinya nggak nyaman gitu, Kak Indri pilih untuk ngomel dulu. Apa Hmm. sih ini maunya? Karena kita perempuan ya, mengekspresikan adalah ngomel. Tapi ngomelnya ngomel ngomel sendiri mungkin gitu. Maunya apa? Terus diemin dulu. Diemin dulu, dicerna dulu dari berbagai sisi, lalu diputuskan untuk bersama atau mengekspresikan marah itu gitu. Kalau Kak Indri mutusin, oh ini kayaknya bisa nih, ya udah baik Kak, akan saya kerjakan. Tapi kalau misalkan udah kayaknya nggak bener nih gitu, kalau dilaksanain kerugiannya di Kak Indri nih, ya udah Kak Indri tinggal bilang maaf ya, tapi lagi begini. Boleh loh. Hmm. Kak Indri, Dewi tuh orangnya, kok jadi cerita pribadi Dewi ya? Ini paling kita ngobrolnya bareng sama teman-teman ya, tapi mungkin eh apa yang Dewi alamin juga mungkin boleh jadi teman-teman juga ngalaminnya. Dewi tuh orangnya nggak enakan gitu loh Kak sama orang. Nggak enakan, terus eh nggak enakan dan akhirnya ya udah Dewi tuh lebih ngutamain orang lain gitu seperti yang Kak Indri sampaikan itu. Sampai di titik mana sih sebetulnya Kak? Di titik yang gimana itu tuh udah nggak baik lagi gitu sebetulnya untuk diri kita Kak. Iya, dan kamu mau, itulah namanya people pleaser itu. Kamu mau apa? Kamu mau menghindari clash sama orang sehingga kamu menahan semua ketidaknyamanan itu untuk dirimu sendiri. Lalu apa yang kamu dapatkan? Hikmahnya gitu. Gak mesti. Jadi gini loh, Allah saja memerintahkan Nabi Muhammad untuk berperang loh. Gitu. Bahkan bukit ketika dia melihat Nabi Muhammad diserang bertubi-tubi oleh pengkhianat, bukit itu bilang loh, Nabi Muhammad tinggal bilang, kusikat ini semuanya, ada 3.000 orang ini, orang kafir ini, kusikat semuanya. Jadi bahkan benda mati itu semuanya punya emosi, gitu loh. Uh, Bahkan Allah juga tidak melarang ketika orang-orang Yahudi itu meludahi Nabi Muhammad, kan alangkah gampang ya kan mereka itu ditahan, lidahnya digulung ke dalam kalau Allah mengizinkan kan gitu. Artinya teman-teman, emosi itu memang diciptakan untuk manusia. Jadi kenapa ditahan gitu loh. Ibaratnya Dewi punya uang nih 5 juta dan Dewi itu lagi butuh, tapi Dewi milih misalnya gini, ban bocor, di kantong Dewi ada duit 5 juta. Ya udah Dewi milih nyorong aja itu sampai rumah, ban bocor itu ketimbang Dewi keluarkan 5 juta itu untuk apa? Hmm. Jadi kalau memang Dewi merasa, wah ini kayaknya sangat merugikan aku dari berbagai pihak dan ini punya tendensi berulang kali terjadi, maka ucapkan saja, tapi dengan cara yang baik, tolak saja. Mungkin pertama-tama gemetaran tuh, terus yang kayak yang dijawab apa ya gitu. Tapi itu kan memang semuanya butuh latihan. Dan ketika Dewi sudah terbiasa, maka oh ternyata ada hal-hal yang harus terpaksa dengan cara tegas kita lakukan gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa ketika Dewi mengungkapkan ketidaknyamanan Dewi, orang bisa nggak nyaman. Ya nggak apa-apa. Selama kita tahu hal itu tepat untuk kita gitu. Nggak apa-apa loh. Kak Indri juga nggak serta-merta jadi Kak Indri yang ini kok, Wi. Iya ya Kak. Cerita ya. Kak Indri Hmm. tuh dulu pernah ngajar di bimbel. Ngajar di bimbel itu um, punya pemimpin yang Masya Allah, Subhanallah, zolimnya gitu. Jadi
kesalahan Kak Indri di waktu muda adalah ketika Kak Indri jadi adminnya, dia selalu menjanjikan begini. Indri ketikkan modul ya, satu modul dihargai 20.000. Waktu itu kayak berapa ya, kalau sekitar sekarang ya sekitar 100.000 ya. Satu modul 20.000. Oh iya, sementara nih gaji ini Wi, bisa sebulan itu dipotong dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Teman-teman kalau kerja, teman-teman punya potensi loh diperlakukan tidak masuk akal gitu. Misalkan gini, ada, kalau kami kan di bimbel, ada yang terlambat bayar uang bimbel, kita dipotong gajinya. Atau anaknya pakai telepon dan bayarnya mahal, kita dipotong gajinya dengan alasan kenapa nggak ngelarang anaknya nelpon. How come kita melarang anak owner nelpon, kan gitu ya, kita bingung gitu ya. Banyak hal-hal zolim lah. Jadi dia menjanjikan, Indri ketik modul ya, ada 10, satu modul 20.000. Oh berarti 10 modul 200.000 ya, kayak 2 juta gitu. Nah, karena Kak Indri sudah habis-habisan nih dipotongnya, Kak Indri pikir, oh enggak apa-apa nih, aku loan dulu. Loan itu artinya memakai uang ini ya, uang kantor. Nanti akan terganti. Pada akhirnya tidak terganti karena 10 modul itu dihargainya 15.000. Jauh ya. 10 modul itu 15.000, Wi. Bukan satu modul 15.000. Iya, Masya Allah sekali. Dan ketahuan lah kalau Kak Indri loan gitu, loan di luar limit gitu ya, di luar limit. Itu Kak Indri masih kayak Dewi, nggak enakan, takut melawan, menerima ketidaknyamanan, gaji kurang, kerja sampai lembur. The funniest thing adalah dia ke rumah lalu dia bilang begini, Indri, saya mau minjam uang riba karena kamu ngelon uang bimbel. Tapi kamu yang bayar riba dan bunganya. Bingung nggak kamu? Bingung nggak kamu? Tapi waktu itu kakak masih kayak Dewi juga, kayak yang, oh iya, kan salah saya. Gitu. Sudah, sampai akhirnya, tahu Dewi, ribanya tanpa hutangnya itu per minggu 70.000. Dari mana uang segitu? 70.000 tuh kayak sekitarnya kali 700.000 seminggu gitu. Dan dia tuh meminjam uang riba itu lebih dari yang Kak Indri pinjam. Akhirnya ketika dalam keadaan sangat terjepit, dia tulis surat. Dia suka ketulis surat, dia suka pura-pura kesurupan di depan rumah. Maka Kak Indri bilang ketidakbahagiaan itu sudah Kak Indri habiskan ketika waktu muda. Akhirnya ketika Kak Indri enough, dia ada tulis surat begini. Indri, kalau kamu tidak mau bayar kewajiban kamu, maka kamu akan mencari saya di padang mahsyar. Meletup Kak Indri. Kak Indri balas di baliknya tuh. Ibu yang terhormat, ya itu dengan tangan gemetaran loh, Wi. Tuh, tangannya shaking. Padahal cuma nulis surat ya. Iya. Ibu yang terhormat, Ibu, saya detailkan ya hutang Ibu. Kak Indri detailkan hutang itu. Habis itu, Ibu jangan khawatir saya yang mencari Ibu di padang mahsyar. Khawatirkan saja Ibu yang mencari saya di padang mahsyar. Wi, siap itu Wi. Kak Indri begini satu harian. Udah, tapi surat itu adalah akhir dari keributan. Dia diam, Wi. Sampai di situ Kak Indri punya pencerahan. Oh, ada manusia yang harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga dia tidak terus-terusan memberikan kita ketidaknyamanan gitu loh. Dari situ Kak Indri belajar. Iya. Jadi memang kita tuh harus berani juga ya, Kak? Memberanikan diri. Harus memberanikan diri. Oke. Masya Allah. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya enggak? Kita kasih kesempatan dulu ya, Kak Indri. Mana tahu ada teman-teman. Ya, Kak Indri bersedia nih menjawab pertanyaan teman-teman. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau mau ngomong langsung juga nggak apa-apa. Iya, ayo ngomong langsung, weh. Ayo langsung, weh.
silakan ya, dikasih kesempatan nih untuk teman-teman yang mau bertanya, Jangan-jangan dipersilakan. mereka kayak Kak Indri dongeng ini pada tidur semua nih. Hai, coba kasih Gitu ini ya. dulu, kasih respon dulu nih teman-teman yang lain. Masih bersama kita nggak? Ini gara-gara kita kasihkan ngobrol berdua ya kan Kak Indri? Enggak, katanya enggak. Oh iya, Kirain tidak tidur. Kak, masih ada. Ya udah Kak Fitri ada yang mau ditanyain. Ayo Kak. Gimana cara menghidupkan bahagia setiap harinya? Yang pertama, pagi-pagi bangun, minum air putih. Kalau nggak Ramadan ya, kalau Ramadan kan sudah itu. Kita bicara sehari-hari ya, bukan di bulan Ramadan. Lalu hmm, peregangan dulu. Lalu Hmm. sholat. Lalu Hmm. lakukan teman-teman. Kalau Kak Indri itu sebenarnya memang masih dekat sama musik ya sebenarnya ya, karena memang Hmm. teknik bercerita Kak Indri juga storytelling dan fun music. Kadang-kadang tergantung ya, Kak Indri itu dengerin musik, tapi yang Kak Indri hindari itu pagi-pagi bertikai. Marah itu Apa Kak Kak? Indri hindari. Marah itu Oh Kak Indri bertikai. hindari pagi-pagi bertikai. Jadi kalau misalkan bangunin anak, ini tadi ini sebenarnya Kak Indri nggak mau pakai baju ini baju anak laki-laki nih, baju yang digantung di dapur. Lemari pakaian Kak Indri tuh berbagi sama yang perempuan. 15 menit cantik, Edelweiss, 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 nggak bangun ya udahlah gitu. Jadi Kak Indri menghindari pingin sempurna lalu marah-marah gitu. Tadi kan pengennya cakep-cakep gitu ya. Ini temen hitam gini. Pakai kemeja anak lagi gitu. Atau misalkan motor mogok gitu. Pernah nggak? Pernah loh Kak Indri harus pergi ke Serge dan motor mogok. Kan kesel ya, tapi Kak Indri memilih ya nggak apa-apa naik angkot aja, ya udah kita tiktokan main angkot. Sebenarnya sedang mengafirmasi supaya tidak marah. Jadi hal-hal yang tidak sempurna di pagi hari itu jangan dianggap sebagai halangan untuk uh, ada angin apa nih, kayaknya bakalan ada hal-hal yang tidak baik nih, soalnya dari pagi-pagi udah dicoba ujian, enggak kayak. Hmm. Jadi Kak Indri memang menghindari marah di pagi hari itu, ya udah happy aja. Jadi Macet, bahagia. banjir gitu. Iya, ya bener sih Kak, bener-bener. Apalagi Dewi itu kayak harus bener sih Kak. Pagi itu emang jadi kunci kita untuk menjalani hari-hari ya Kak, dalam sehari itu. Kalau paginya aja kita udah mulai dengan hal-hal yang ya penuh dengan rasa marah gitu. Ngefek juga Sampai, gitu ya kan Kak, ngefek sampai siang kan? sampai kantor. Sampai siang. Gimana Kak? Sampai siang itu. Iya, sampai, di kantor tuh ketika kayak kita lagi bad mood nih kan, di jalan ngadepin apa gitu kan, sampai kantor merengut kan, itu bener ngefek sama yang lain ya kan, Kak. Dan juga pernah ya ada ngerasain, "Ini teman kenapa sih dia kok sampai kantor merengut, aku salah apa?" Jadi kayak bertanya gitu kita sama diri sendiri. Ya, kita Bahagia tuh emang akhirnya menular ya, Kak? kenapa? Bahagia itu emang menular ya, jadi kalau kita bahagia tuh orang juga ikut bahagia gitu kan ngelihat kita. Semua semua hal-hal yang terjadi itu bisa vibes ke sekeliling kita. Makanya eh, pilihlah hal-hal yang pilihlah hal-hal yang membuat orang juga merasa happy terus gitu loh. Kan tidak semua orang dalam hidup kita menjengkelkan, jadi kita bisa memilih untuk menunjukkan di tempat umum Mhm. itu kita kita eh, bahagia, tapi kalau ada masalah sama satu orang, selesaikanlah dengan satu orang. Jangan nge-fight ke sekelilingnya gitu loh. Oke, ya ya. Mhm mhm. Bener. Kak Indri ini ada banyak pertanyaan Kak, ada 2 sih. Dari Adelia Rusli. Oh iya Kak, gimana caranya agar kita bisa memberikan afirmasi positif ke diri sendiri setiap hari walaupun mood-nya naik turun Kak? Nah ini boleh Kak, langsung jawab aja Itu kali ya? itu itu kita kita para perempuan itu kan
Sampai ada di ilmu psikologi teman-teman, perempuan itu bisa berubah 7 ekspresi dalam 3 detik. Dari merengut, ke senyum, kemudian tertawa, kemudian terdiam, kemudian merengut lagi. Itu psikologi perempuan. Jadi memang kita itu dikasih kelebihan itu empatinya tinggi. Kenapa? Kan kita yang harus menjadi madrasah buat anak-anak kita. Kita yang mengurus suami, kita yang berhadapan dengan keluarga sebagai tameng. Itu makanya Allah kasih kita mood swing itu gitu. Caranya teman-teman pasti punya hal-hal yang teman-teman sukai kan. Nah, nikmati itu sering-sering. Misal ya kalau memang teman-teman hobinya jalan misalkan, ya luangkan waktu jalan, apa ya, memberikan afirmasi ini pada setiap orang berbeda. Kalau Kak Indri memberikan afirmasinya itu, ya jujur aja memang masih deket sama musik. Bagi Kak Indri, gini loh, mohon maaf nih ya kalau tidak sepakat. Bagi Kak Indri membaca Quran itu kewajiban. Kewajiban untuk menghafalnya sebagai bekal Kak Indri. Sama kayak teman-teman suka nggak matematika? Enggak. Tapi teman-teman belajar supaya bisa lolos ujian. Tapi teman-teman untuk nge-push mood Kak Indri, jujur Kak Indri tuh main gitar, terus apa ya, terus nyanyi, dengerin musik untuk nge-push mood. Jadi Kak Indri lakukan itu. Teman-teman perlu mencari hal-hal yang membuat teman-teman senang dan lakukan itu. Iya, setiap orang beda-beda ya, Kak. Setiap orang beda-beda. Ada orang yang membaca Al-Quran happy, ya buat. Ada orang yang hobinya ketemu sama orang tuh, adik ipar tuh gitu. Adik ipar kan laki-laki ya. Dia suka nongkrong di luar gitu. Jadi seringnya ngamuk-ngamuk aja gitu. Terus Kak Indri tanya tuh, emangnya kenapa sih kamu suka duduk di luar? Ini benar-benar kepengen tahu ya, bukan kepengen ngurusin. Terus dia bilang, Kak, aku tuh hilang capek loh kalau duduk sama teman-teman. Oh, gitu. Jadi dia sedang ngecas baterainya, megang pisau lagi, ngecas baterainya supaya ketika dia pulang dan bertemu anak-anak dia happy lagi gitu. Nah, istrinya karena tidak itu hobinya bingung. Kok bisa ya lebih mementingkan ketemu teman-temannya. Jadi kalau nanti ketemu pasangan yang suka nongkrong, tanya dulu baik-baik kenapa kok suka nongkrong. Mungkin itu cara dia melepaskan lelahnya mencari happy-nya gitu. Teman-teman juga kalau happy-nya nge-craft, bikin-bikin ngeronce buat gitu loh. Kita melepaskan apa happy kita. Gitu Kak Adel. Kak Adel kan juga hobinya apa? Animasi nih. Kak Adel ini suka buat animasi. Suka buat animasi. Ayo Kak Adel boleh ini dong apa kayak apa speak up gitu loh. Coba kita Kak Indri biar kenalan sama Kak Indri. Namanya Buat sama kayak nama anaknya Kak Indri. Adel. ya, Adel itu panggilan, nama aslinya Adel Wis itu. Masya Allah. Kak Adel mana Kak Adel? Iya Kak. Open ya. Ya, aduh. Ya. Halo Kak Indri. Halo. Mana nih kameranya Kak Adel? Izin off cam ya. Pasti balas pakai jilbab tuh. Belum mandi Kak, jadi nggak pede. Emang ada yang mandi kalian sekarang ini, ada yang udah mandi? Kak Indra aja belum. Enggak, Dewi juga belum. Adel harus mandi kalau nge-zoom kayaknya. Kak Adel, itu tuh tadi tips dari Kak Indri, afirmasi positifnya itu lakukan hal-hal yang menyenangkan. Kak Adel kalau Kak Adel tuh suka biasanya kan buat-buat ilustrasi, desain gitu ya. Coba diarahin ke situ kalau misalkan lagi ada perasaan-perasaan yang nggak baik gitu. Kalau dengan kata-kata ya dengan kata-kata afirmasi ya. Kak Indri kalau lagi bad mood gitu tapi harus kerja, ya Allah kesel banget nggak pengen kerja. Kadang-kadang Kak Indri mau kayak gitu tapi terus ya udah
Dan ya, hari ini belum bisa untuk istirahat. Hari ini masih harus mencari rezeki. Hari ini harus masih mencari ilmu. Jadi kita semangat dulu ya, bangun ya, bangun ya, bangun ya, bangun ya. Itu afirmasi. Dan itu sama kayak teman-teman gini loh. Mau bangun tidur cepat tapi nggak mau pakai alarm. Percaya atau nggak percaya, semua ulama menerapkan ini. Malaikat, bangunin aku jam 5 ya. Bangun. Gitu. Jadi bisa Bangun. loh badan kita bangun, Kak ini bangun. Iya benar-benar bangun, Kak. Jadi di ini, makasih ya kepala udah tetap berpikir positif. Makasih ya tangan udah bawa motor 1 harian. Makasih ya hati untuk tidak sedih hari ini. Makasih ya kaki udah nemani jalan. Itu setiap mau tidur. Mengekspresifkan itu kepada diri kita gitu ya, Kak. Kadang itu jarang tuh yang kayak gitu jarang tuh dilakuin. Kita kayak anggap sepele, badan efeknya kalau lihat Kak Indri menyampaikan ini aja, kita tuh kayak ngerasa ngebayangin, ih, iya ya gitu. Suara Kak Indri nggak kedengaran ya? Atau di sini aja? Ya nggak kedengaran. Ini dengar, Kak. Iya dengar. Jadi kalau kayak Dewi tuh bawa motor 1 harian ke sekolah ini, ke sekolah itu gitu kan. Malam-malam minta maaf tuh Wi sama badan. Maaf ya tangan, capeknya hari ini. Maaf ya wajah, hari ini kena matahari 1 harian. Maaf ya kaki, hari ini dipaksa jalan. Dan itu bisa ngilangin capek. Oh gitu ya, Kak. Masya Allah, nantilah kita buat. Baru tahu kan. Mungkin karena Kak Indri juga selalu itu kan gini ya Kak, yang maksudnya yang Kakak sampaikan ini memang ini kebiasaan yang Kakak lakukan atau memang seperti itu gitu Kak? Ada memang apakah mungkin tuh teori pula ya? Teori atau gitu? Memang secara psikologis memang terbukti Wi. Itu namanya sugesti, sama kayak mama bilang makan es terus nanti sakit, beneran sakit loh. Iya. Nah, sugesti itu Kak Idri pernah ikut seminar namanya dunia kuantum. Kita ini punya kembaran di dunia kuantum. Jadi kalau misalkan pernah nggak sih kayak gini, kita baru mikir, aku udah lama ya nggak ketemu si itu, terus ketemu. Artinya kita yang di sini mengkonekkan diri kita yang di dunia kuantum, dan yang dunia kuantum itu mencari yang Dewi ingin ketemuin, terus di dunia nyata dia ketemu gitu. Jadi di dalam secara agama pun itu ada ilmu, ada penelitiannya, secara psikologis juga ada itu penelitiannya gitu, bahwa kayak Dewi Huges itu kenapa dia bisa kurus, karena dia pakai hipnoterapi. Hari ini aku ingin kurus, maka aku akan makan makanan sehat, maka aku tidak akan memakan makanan yang tidak sehat. Lalu ketika dia ngelihat makanan tidak sehat, dia jadi nggak selera karena sudah diafirmasikan ke badan. Oh, berarti masuk ke dalam alam bawah sadar ya, Kak? Betul. Berarti kalau misalnya kita lagi capek ya kan, kita ngeluh, pegel-pegel, makin pegel jadinya. Itu kalau gini, pegel kali ya kan, jadi pegel ya kan, pegel kali. Tapi coba bilang gini, maaf ya tangan, hari ini capek ya. Besok semoga kita nggak banyak-banyak kerjanya ya. Maaf ya kaki, tadi jalannya berapa kilo ya? Kayaknya ada deh 5 kilo. Maaf ya, semoga besok kita tugasnya lebih ringan. Kalau enggak, kita berjuang lagi besok ya. Itu afirmasi, dan badannya akan jadi kayak wup gitu, naik lagi dia sel-selnya. Ingat loh, ini semuanya ini sel hidup loh ini. Ini kan sel hidup ini. Iya benar-benar. Nah, Ada itu juga tuh kalau air itu kan kalau kita bentak-bentak, ada tuh penelitian atau gimana gitu ya Kak? Pernah sih lihat video gitu kan, kalau air itu dia akan membuat ininya tuh pasti susah jelasin, tahu nggak?
Enggak. Garam. No, itu tidak, itu bukan begitu. Air itu Apa tuh? sebenarnya enggak. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah itu hoax. Itu Oh iya. ujung-ujungnya ya MLM yang dia jualan batu mineral pada akhirnya. Oh, Jadi astaga. yang terjadi adalah kalau pada air itu setiap pagi, air, gunung, bumi, setiap pagi itu ada di Al-Quran surat berapa itu? Ya Allah, manusia ini setiap hari membuat kehancuran. Izinkan aku untuk menghancurkan mereka. Itu mereka itu berdialognya kepada Allah. Ya, mereka itu berdialognya kepada Allah. Dan tinggal Allah yang mengizinkan. Belakangan ini kayaknya Allah izinin terus itu. Makanya ada banjir, ada longsor yang gitu ya. Ya, kita sedang menerima apa ya? Menerima doa-doa yang dikabulkan Allah kepada alam. Makanya berarti itu tandanya apa? Tandanya kita udah banyak yang tidak sayang sama mereka, tidak sayang sama air, tidak sayang alam yang gitu-gitu. Itu kan jadi refleksi ke kita, oh apa nih yang harus kita lakukan. Sekecil membuang sampah pada tempatnya pun udah nggak efektif lagi sekarang itu menurut Kak Indri, tapi lebih meminimalisirkan sampah gitu loh. Hmm. Karena TPA aja udah di gimana-gimana ya kan. Gitu. Jadi kalau air kita bentak itu nggak ada hubungannya. Mereka tuh connect-nya ke Allah bukan ke manusia. Tapi ketika Allah mengizinkannya untuk bereaksi, baru kita kena efeknya. Oke. Berarti itu nggak benar ya, Kak? Ya, itu nggak benar. Kok bisa ketemu itu? Ya Allah, Masya Allah. Iya. Kak Fitri ada mau tanya ini? Ya, Kak Fit? Ini nih, ada untuk orang overthinking dan merasa tidak enakan untuk menyakiti. Oh iya, ada pertanyaan tadi ya? Nggak bisa, menghindari overthinking itu nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Apalagi kita yang memang ada orang itu yang cara belajarnya visual, ada orang belajar audio, ada orang belajar kinestetik, ada orang belajar dari audio visual. Yang audio visual itu akan menghasilkan orang-orang yang overthinking. Kalau orang-orang kinestetik, orang-orang yang dengar reaksi yang cepat gitu. Nah, kalau udah overthinking, yang perlu kita dalami itu overthinkingnya apa, manfaatnya apa, masalahnya di mana gitu. Ini contoh nih ya. Ini baru nih, ini overthinking Kak Indri nih. Ada temen yang tidak pernah ketemu, tapi Kak Indri berhubungan secara profesional sama dia. Belakangan ini Kak Indri merasa mungkin si kawan ini, orang ini punya kesulitan finansial barangkali. Tapi yang Kak Indri khawatirkan adalah beliau ini ke Kak Indri, ya itulah ujungnya kalian tahu ya, berkali-kali berusaha untuk meminta bantuan finansial. Yang menurut Kak Indri nggak logis, karena kita tidak sedekat itu gitu. Bahkan kalau kategori pertemanan masih lebih ada kontak Kak Indri sama Dewi gitu lah kalau di perumpamaan ya, sejauh itu gitu. Overthinking Kak Indri adalah ada apa ini orang gitu. Tapi kan kita juga terhalang sama adab-adab untuk tidak kepo, untuk tidak langsung straight bertanya kalau tidak ditanya gitu. Tapi kan tidak overthinking. Kenapa kita yang dipilih? Kenapa dia bersikap begitu? Nah, hal-hal apa yang perlu Kak Indri lakukan supaya overthinking ini nggak jadi bumerang ya kayak pertanyaan ini ya, mengontrolnya ya. Ya cukup gini loh, menempatkan diri, oh aku tidak bisa bantu karena aku tidak bisa percaya sama orang ini. Tapi menahan diri untuk tidak berkata-kata tidak baik. Misalkan, kamu kenapa sih? Kan kita nggak kenal gitu, itu kan jahat ya gitu. Dan menunggu dan tidak menghindari. Kak Indri nggak menghindari, jadi Kak Indri tetap yang membuka komunikasi sama dia tetap. Jadi kalau dia tetap salam, Kak Indri iniin, nggak Kak Indri hindari, nggak Kak Indri apa-apain gitu. Tapi Kak Indri tidak mengiyakan semua permintaannya. Berharap bahwa
suatu hari dia akan terbuka apa sih masalahnya sebenarnya, lalu kita bisa cari solusinya. Jadi kalau overthinking itu nggak apa-apa teman-teman. Itulah yang membuat kita berbeda dari orang-orang kinestetik itu. Kita mencerna sebuah masalah sampai detil, sampai kenapa, di mana, kenapa saya gitu. Nah, itu akan menghasilkan jiwa-jiwa yang peduli sama orang. Dan itu baik. Cuman mengontrolnya yaitu menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu atau malah lebih memilih cut off gitu. Kadang-kadang begini, ada alasan pasti kenapa kalian dipilih itu gitu. Ketika orang-orang membuat kalian begitu, pasti ada alasannya kenapa kalian yang dipilih. Coba telaah dulu, pelajari dulu kalau memang dia sepertinya menganggap kita gampangan, ya sudah, berarti sudah saatnya kita menghentikan ketidaknyamanan itu. Tapi kalau dia memilih kita karena dia anggap kita bisa mengerti dia, maka mungkin itu tugas kita barangkali yang dipilih Allah untuk mendampinginya supaya jangan ada hal-hal terjadi yang buruk kepadanya gitu. Jadi jangan gampang terlalu berburuk sangka sama orang. Jangan curiga. Sebenarnya perasaan-perasaan ini tuh kompleks ya. Teman-teman pasti tahu sebenarnya kapan perasaan ini di level bawah, level tengah, level atas. Kesulitannya ya, kalau ketidaknyamanan ya. Kalau masih di bawah, anggap sajalah ini sebagai hari buruk. Kalau di level menengah, mungkin teman-teman akan mempertimbangkan ini arahnya kemana, ke bawah atau ke atas. Tapi kalau sudah di atas, teman-teman boleh loh untuk memilih untuk menyelesaikannya. Selesaikan dulu, berkomunikasi dulu, jangan langsung cut off gitu loh. Rata-rata kan sekarang anak-anak sekarang tuh gampang sekali meng-cut off pertemanan, kemudian mengabaikan gitu. Padahal belum tentu ketika orang-orang memberikan ketidaknyamanan itu dia bermaksud seperti itu, tapi ada alasannya. Jadi jangan buru-buru gitu ya, Kak? Jangan buru-buru baper, jangan buru-buru tidak enakan gitu loh, harus dicerna pelan-pelan. Ya sih benar, Kak. Selama kita hidup berdampingan dengan manusia lainnya, kita nggak akan bisa lepas dari perasaan-perasaan itu ya, Kak? Dewi baik-baik aja nih jalan nih. Dewi baik-baik aja jalan nih. Dewi jalannya lurus, nggak macem-macem, nggak nyenggol, nggak apa. Tapi ada orang yang nggak suka Dewi jalan. Terus Dewi mau apa? Itu salah satu tamparan Kak Indri ketika Kak Indri tuh sampai ke psikolog loh untuk supaya nggak gila gitu ya dengan masa lalu background, untuk Kak Indri ke psikolog. Teman-teman nggak apa-apa loh kalau punya teman-teman psikolog, itu teman-teman boleh loh gitu menceritakan perasaan-perasaan yang nggak bisa diungkapkan gitu, itu penting sekali. Jangan merasa selalu takut bahwa rasanya terbuka. Lebih serem kita kalau teman-teman nuliskan di sosial media kan gitu, tapi kalau sama orang tepat itu nggak apa-apa. Dulu Kak Indri kayak Dewi nih kan, people reason kan, berusaha jadi teman yang baik, ngikutin apa maunya, lalalala, tapi akhirnya kita ditinggalin juga. Dan kita jadi seperti kita yang salah dalam proses dia meninggalkan kita itu, kita jadi terdakwanya, kita yang melakukan kesalahan. Lalu Kak Indri ngomong gitu sama psikolognya, aku tuh udah buat baik loh, tapi kenapa dia nggak baik? Terus dia bilang, kamu berjalan, terus kamu nggak ngapa-ngapain, kamu berjalan lurus, terus ada orang yang nggak suka sama kamu mau apa? Kamu berharap di dunia ini semua orang setuju sama kamu siapa? Nabi Muhammad aja punya musuh. Kamu siapa? Itu kayak Nabi Muhammad bahkan ketemu sama orang buta yang dia nggak pernah lihat Nabi Muhammad, tapi setiap hari menyumpai Nabi Muhammad. Kamu mau apa? Gitu. Terus akhirnya, oh iya ya. Nah itu penerimaan bahwa akan selalu ada yang nggak suka kita. However, kamu berusaha baik sama semua orang, terus kamu mau apa? Ya udahlah, tinggalkan. Fokus sama yang mau aja gitu. Tinggalin, udah nggak apa-apa gitu loh.
Kalau ditinggalin makin overthinking gimana itu, Kak? Iya, itu bagian dari pendewasaan dia. Lo Kak Indri diblokir lo sampean. Kak Indri tuh makanya Kak Indri bilang lagi-lagi ya, Kak Indri menghabiskan masa-masa ketidaknyamanan di usia muda. Salah nih, salah ya, oke. Padahal menurut di sisi Kak Indri dia yang aneh gitu ya, dia yang salah gitu. Tapi dia tetap bilang Kak Indri yang salah. Oke, Kak Indri datang mau minta maaf ke rumahnya, dibanting pintu. Pernah ngalamin nggak? Pernah kan? Ya Allah. Kak Indri pernah dibiarkan duduk di terasnya itu selama 2 jam dan dia nggak mau keluar. Pernah ngalamin nggak? Pernah kan? Sebegitunya lah Kak Indri, se-people pleaser itulah Kak Indri kepengen menyenangkan orang banyak dan kepengen supaya orang baik-baik saja. Tapi memang tidak. Ya ada orang-orang yang diciptakan tidak cocok sama kita. Pada akhirnya Kak Indri pikir ya ketika Kak Indri menghindar, menghentikan semua itu dan dia kemudian mengatakan, oh dia kan lupa kalau bla 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 bla. Ya dialah dengan rasanya, tapi Allah tahu bagaimana usaha kita menyelesaikan ini baik-baik dan sudah cukup. Ini nggak apa-apa. Iya. Waduh, nggak terasa udah jam 8.14 ya kan. 1 jam lebih kita ngobrolnya nggak terasa, tapi kayak masih banyak gitu ya yang pengen denger gitu dari Kak Indri. Mana tahu nih teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh kan Kak Indri? Boleh, boleh. Teman-teman yang penting, kalau hari ini teman-teman nggak bahagia, ingat setiap hari nggak terbit matahari loh. Kadang-kadang pagi itu disertai hujan, kadang-kadang disertai angin kencang. Tapi akan banyak hari-hari cerah di mana kita buka mata kita sudah berkeringat aja. Jadi ya itu adalah fase yang memang diciptakan Allah sebagai warna-warni di dunia. Jangan dihindari, tapi juga jangan dirasakan terlalu dalam. Sehingga teman-teman lupa bahwa ketika saat teman tidak nyaman, di sekeliling teman-teman itu ada loh sebenarnya yang tadinya sedang merasa baik-baik saja, lalu ketika teman-teman menularkan ketidaknyamanan itu kepada mereka dalam bentuk kata-kata kasar atau justru diam tanpa bahasa, itu akan berakibat memberikan suasana yang tidak baik. Kalau moodnya itu datang dari internal kita kepada satu orang, selesaikanlah baik-baik dengan orang itu. Tapi kalau moodnya perempuan ya, datang bulan dan sebagainya, mungkin teman-teman boleh berkomunikasi dengan sekelilingnya. Maaf ya, sepertinya hari ini saya tuh lagi di fase bulanan, jadi kalau nanti ada hal-hal yang tidak baik, mohon dimaafkan. Karena Kak Indri di rumah gitu. Kalau misalkan Kak Indri udah warning tuh sama orang rumah, ntar kalau bunda misalkan nggak ada angin, nggak ada hujan, marah-marah gitu, itu berarti kayaknya fase bulanan ya. Minta maaf lahir batin, jangan dilawan dulu ya, ntar jadi perang. Dan iya, ada fase-fase gitu, gitu. Dan mereka udah diem aja, tutup muka semuanya gitu. Karena sudah dikomunikasikan dari awal. Iya. Yang penting tidak berdiam diri dan meminta orang ngerti hati kita itu apa isinya. Nggak bisa itu, nggak bisa. Pentingnya sebuah komunikasi ya Kak. Betul. Apapun yang kita rasain, kita komunikasikan, menjaga hubungan dengan siapapun kita perlu komunikasi gitu ya Kak. Dan implikasi bahagia itu bisa jadi bermacam-macam, panjang, banyak cabangnya, banyak rantingnya yang akan bertumpang tindih satu sama lain. Hari ini harus begini, hari ini harus begini. Jadi nggak bisa itu emosi yang sangat kompleks yang dikasih Allah itu. Jadi perlunya kita bersyukur juga ya Kak, masih bisa ngerasain, dan gak enak juga ya kalau hidup kita nih terus bahagia aja gitu ya kan Kak. Ya nggak apa-apa, sekali-sekali kita ngerasain ada rasa-rasa sedih, nggak enak, nggak nyamannya ya. Ya nggak waras lah.
Kalau kita bahagia terus tuh orang yang di jalan-jalan itu kan bahagia terus kayaknya dia mau nggak pakai baju kayak mau apa kayak gitu deh. Nggak waras. Iya. Nggak ada manusia yang waras kalau dia bahagia dengan satu rasa aja. Nggak ada. Orang yang sedih aja itu yang depresi. Yang marah aja bipolar. Yang merasa dirinya menjadi orang lain aja schizophrenia. Ya bisa, itu punya penyakit mental kalau orang bertahan dengan satu rasa aja gitu loh. Emang kita rasai semuanya. Biar jadi manusia normal gitu loh. Ya, jadi kita bersyukur ya, We. Semuanya alhamdulillah kita normal, kita masih bisa ngerasa sedih, nggak enak, bahagia, datang silih berganti dalam hidup kita. Ye, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Ini Kak, pertanyaan terakhir mungkin sekalian juga kayak ngasih closing statement gitu dari Kak Indri untuk sesi ngobrol kita hari ini. Kalau hari ini hari terakhir ya, kita kan nggak pernah tahu ya Kak, sampai waktu kapan kita masih diberikan kesempatan hidup di bumi ini, dan merasakan nikmat-nikmat yang kita rasain gitu. Kalau hari ini hari terakhir gitu ya, apa sih Kak bahagia yang sederhana yang ingin Kak Indri lakukan di hari ini gitu? Kalau seandainya hari ini adalah hari terakhir, Mak. Beribadah, Wi. Iya ya Kak, apalagi bulan Ramadan. Ngeri, Wi. Kalau membayangkan kita tuh bahagia yang bersifat duniawi di detik-detik terakhir itu. Justru Kak Indri takut sekali Kak Indri dimatikan dalam kondisi menikmati kesukaan-kesukaan Kak Indri karena jauh sekali dari ibadah. Bahkan orang-orang yang meninggal itu minta 1 detik aja supaya mereka bisa ibadah. Jadi kalau kita bisa memilih, Wi, detik-detik terakhir tentu saja beribadah karena yang udah meninggal itu mintanya itu aja nggak terkabulkan gitu. Apapun itu teman-teman, memang balik lagi bahwa kita ini kan sedang berjalan di lorong yang panjang. Di kiri kanan kita itu banyak poster-poster yang kita lihat sebagai kesibukan supaya kita tidak bosan pada saat berjalan di lorong itu. Lorong itu menuju kematian, Wi. Jadi kalau teman-teman hari ini merasakan bahagia, sedih, takut, cemas, itu adalah poster-poster yang dipajang di sebuah lorong yang panjang dan gelap sekali sebenarnya. Gelap kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang menanti di depan. Poster apa yang kita hadapi di depan. Tapi pada akhirnya yang mendorong kita dari belakang itu adalah amal ibadah. Jadi bahagia sebenarnya itu ketika kita bisa mengerti peran kita di dunia ini apa dan tahu kapasitas kita ini hidup ini untuk apa? Untuk mati. Kalau bisa milih teman-teman, jangan pilih aku kepengen berkumpul dengan orang-orang. Orang-orang itu akan pergi di padang mahsyar, nggak akan bisa nolong kita. Aku kepengen ke sebuah tempat yang indah. Tempat indah itu akan hancur, digulung. Nggak ada ibadah bagi Kak Indri. Masya Allah. Ya, cukup menginspirasi kita semua ya teman-teman. Jadi seperti Kak Indri juga ingin memberikan kalau seandainya besok hari ini adalah terakhir diberikan kesempatan hidup di dunia adalah memberikan ibadah dan ibadah tuh bukan nggak melulu ibadah tuh banyak ya kan Kak Indri, nggak melulu soal tentang yang ibadah minallah ibadah itu yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas gitu ya Kak. Ketika kita juga berbuat baik sama teman-teman kita, sekeliling kita, keluarga kita, dan itu bernilai ibadah, ya itu masuknya ke ibadah gitu ya kan Kak. Masya Allah. Kompleks kita. Baiklah, karena juga udah pukul 08.29, Masya Allah, Alhamdulillah, Kak Indri masih
bersedia gitu ya kan meluangkan waktu sampai di pukul segini. Kami ucapkan lagi-lagi Kak Indri terima kasih. Dewi yang mungkin lebih dulu kenal dari teman-teman yang lain di sini, yang juga mengundang Kak Indri gitu. Apa ya, awalnya tuh Dewi tuh agak pesimis dalam artian, ih apa mau ya Kak Indri gitu. Karena kan Kak Indri tuh biasa ngisinya tuh ya tahu lah kayak mana kan gitu. Tapi kan ini cuma ngobrol-ngobrol santai aja, berbagi inspirasi sama kita. Tapi Kak Indri tuh bersedia dan alhamdulillah ya teman-teman kita tuh dapat banyak insight, dapat banyak apa ya cerita-cerita yang menginspirasi kita semua dari sosok Kak Indri, mulai dari tadi pengalaman yang diceritain Kak Indri tentang kisah hidup Kak Indri, yang kemudian kita bisa mengambil garis lurus bahwa sebenarnya bahagia itu nggak harus lahir dari hal-hal yang besar, nggak harus lahir dari hal-hal yang pencapaian-pencapaian tertentu gitu. Bahkan bahagia itu bisa lahir tuh dari sosok apa ya, Kak Indri yang punya pengalaman yang juga mungkin dikatakan nggak semua orang gitu bisa mengalami hal yang seperti Kak Indri alami, tapi Kak Indri bisa menarik bahagia dari situ akhirnya gitu. Walaupun mungkin prosesnya panjang gitu ya kan Kak. Masya Allah. Kak Keluar Indri negeri itu, terakhir. keluar negeri itu, kalau kalian pikir keluar negeri itu pencapaian, Kak Indri udah keluar negeri. Kak Indri ngerasa bisa biasa aja tuh, luar negeri sama aja tuh kayak Indonesia. Kalau kalian pikir keliling Indonesia itu keren, bikin bahagia, sedetik aja. Jadi bahagia itu nggak itu teman-teman. Bisa jadi manusia bermanfaat itu, harusnya itu jadi kebahagiaan yang besar. Iya ya. Menjadi bermanfaat untuk orang lain, kemudian terus Zolim sama diri sendiri. gimana Kak? Tidak zolim sama diri sendiri. Iya, itu tuh jadi PR. Masya Allah lah, pokoknya dari materi kita, dari sharing-sharing kita sama Kak Indri, ini yang terpenting teman-teman kita praktekkan gitu ya. Yang paling penting sih tadi sih insight yang paling benar-benar baru tahu itu ternyata itu sebegitu pentingnya kita tuh untuk ngomong sama diri kita, ucapin terima kasih sama diri kita, sama tubuh kita. Emang benar-benar kayak ngobrol gitu ya. Padahal tubuh kita juga nggak bisa ngerespon ya kan Kak, ngerespon dalam bentuk kata-kata juga, tapi dengan kita mengucapkan itu kayak ada rasa jadi kayak damai gitu hatinya gitu ya. Ya Allah, benar-benar harus dipraktekin. Oke lah, terima kasih Kak Indri udah mau bersama kita. Mudah-mudahan kalau dikasih kesempatan kita nanti bisa bertemu lagi sama Kak Indri, teman-teman One Track bisa ketemu lagi sama Kak Indri dengan sesi yang berbeda, entah itu mungkin kita bisa belajar berkisah ya sama Kak Indri, atau kalau teman-teman juga pengen tahu aktivitas-aktivitas Kak Indri, bisa di-follow IG-nya Kak Indri, ada juga YouTube Kak Indri. Di situ Kak Indri banyak sharing apa tentang inspirasi juga ya Kak Indri, juga sering sharing-sharing masalah parenting juga nih teman-teman. Jadi walaupun kita hari ini mungkin rata-rata pada belum menikah ya, tapi ilmu-ilmu yang di-share Kak Indri itu juga bisa bermanfaat nantinya ketika kita sudah berumah tangga gitu. Jadi boleh di-follow IG Kak Indri, ya sekalian promosi nggak apa-apa ya kan Kak? Follow IG Kak Indri, subscribe YouTube Kak Indri kalau mau dengar-dengar kisah yang disampaikan Kak Indri. Pasti, tapi kalian kalau nanti lihat ini di YouTube-nya Kak Indri, kalau udah lagi dongeng pasti beda, nggak kayak gini weh. Jadi nanti kalian lihat aja gimana Kak Indri dalam menyampaikan kisahnya. Mungkin bisa kisah-kisahnya juga kadang-kadang tuh kita nggak pernah dengar gitu loh weh. Dari cerita yang disampaikan Kak Indri tuh, oh ternyata ada ya kisah yang kayak gitu. Dan itu kisah-kisahnya itu kisah-kisah Islami yang jarang-jarang kita dengar. Ya udah langsung aja ya, nanti di follow IG-nya dan juga di subscribe YouTube Kak Indri. Sekali lagi kami ucapin terima kasih Kak Indri sudah mau meluangkan waktu dan bersama kita ngobrol bareng. Mungkin itu aja. Oh, ada apa lagi nih Kak yang mau dikasih? Kayaknya panitia ada yang mau ngasih kayak semacam gambar gitu. Bolehlah ditunjukin gambarnya.
Ada Kak? Atau mau dokumentasi? Oke. Masya Allah, terima kasih Kak Indri diberikan sertifikat penghargaan nih dari teman-teman One-Track buat Kak Indri sudah mau menjadi pemateri kita pada sesi bersua makna dengan tema bahagia yang kita ciptakan menemukan sukacita dalam hal sederhana. Mudah-mudahan sesi kita hari ini bermanfaat dan juga bisa menambahkan insight baru dalam kehidupannya. Ya, amin ya robbal alamin. Itu aja mungkin Kak. Selanjutnya apakah ada sesi dokumentasi atau udah tadi ya Kak udah diambilin dokumentasinya? Kak Fit? Foto bersama aja, belum terakhir. Iya, foto bersama boleh. Teman-teman boleh open cam yuk untuk kenang-kenangan kita nih sama Kak Indri. Jarang kan bisa satu Zoom sama Kak Indri. Ayo buka kameranya yuk. Wah, jadi nampak kan orang-orangnya. Muka belum mandi nih, beneran, sumpah. Ayo, ayo yang lain. Hikmah, Sari, Nur Harfani, Afifa, Nur Izati, Mardia, Dwi Kalsum, Fairuza Aulia. Ayo buka kameranya. Oke, boleh Kak, siapa yang mau mandu untuk ini dokumentasinya? Boleh silakan Kak. Oke, langsung ini ya, pose ya. Hitung mundur. Ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi ya. Wait, masih di save. Sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, udah Udah Kak Bel? Udah. Lagi? Mau lagi? Oh, udah, enggak kalau udah. Udah. Udah kan? Oke, makasih ya teman-teman semuanya yang udah bertahan sampai jam segini. Tadi tuh tapi pesertanya nggak banyak berubah ya dari tadi emang segini kayaknya. Ya udah makasih banyak ya Kak Indri juga sekali lagi Dewi ucapin makasih Kak Indri. Semoga Kak Indri sehat selalu. Kak Indri lancar rezekinya. Dan yang pastinya Kak Indri juga bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu aja teman-teman semuanya kita akhiri ya sesi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku pamit ya selaku MC juga mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dan Kak Indri juga aku wakilin kalau ada salah-salah kata minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.